Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 446-450. Jiang Tianhe tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang dia ucapkan kejam. Aku tidak takut padamu, keluarga Wu, so what? Oke. Jika kamu kejam, jangan biarkan aku mengambil kesempatan ini, atau aku akan membunuh keluargamu di Jiangsu. Wu Chang'an menunjuk ke arah Jiang Tianhe di helikopter dan berkata dengan marah. Selama kamu memiliki keberanian untuk datang, aku akan menunggumu kapan saja. Kata Jiang Tianhe sambil mendengus dingin. Wu Chang'an yang menjengkelkan ini menginjak kakinya. Dia belum pernah dipermalukan seumur hidupnya. Meskipun ini bukan kota Changsha, Jiangsu hanya berjarak satu provinsi dari Changsha. Selain itu, informasi antar keluarga saling bertukar, tetapi melaporkan nama keluarga Wu tidak mudah dilakukan di Jiangsu. Sudah larut malam, bolehkah membiarkan orang-orangku pergi ke kota untuk beristirahat? Jiang Tianhe juga merentangkan tangannya, maaf, Bos Wu. Dari mana asalmu? Kembali saja dari sana hari ini. Jiangsu tidak akan menerima orang dari provinsi lain hari ini. Kamu. Jawan Wu Chang'an dengan gigi terkatup. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam, kita lihat saja nanti. Setelah mengatakan itu, mereka masuk ke Toyota Overload mereka dan kembali ke jalan raya, tetapi mereka terus melaju alih-alih kembali ke kota Yunyang. Meskipun Anda tidak dapat memasuki kota Jiangsu, Anda dapat pergi ke daerah sekitarnya untuk beristirahat, atau memasuki Jiangsu dari tempat lain. Kota saat ini tidak sama seperti sebelumnya, terbuka di mana-mana, tetapi ini adalah pintu masuk yang menghubungkan kota Yunyang dan kota Jiangsu. Ayo pergi. Sekelompok orang di sebelah mereka juga dengan bijak naik ke mobil dan pergi. Sekelompok besar orang yang sebelumnya masih di sana, kebanyakan dari mereka pergi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, satu-satunya yang tinggal di sana dan enggan pergi hanyalah segelintir jenderal dan beberapa orang di dunia yang tidak mau pergi. Terutama para perwira dan jenderal di Fakyu memandang Gu Chen dengan tajam. Jangan lihat aku seperti itu, seolah-olah aku mencuri barang-barangmu. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh, kamu mungkin sudah terbiasa mengambil sesuatu sebelumnya, tapi itu karena kamu belum pernah bertemu denganku. Apa yang harus dilakukan? Lo, namanya uang dan barang. Dan uang yang diberikan kepadamu cukup banyak. Jika kamu pergi ke tempat lain, mungkin tidak setinggi milikku. Orang-orang ini terbiasa bermain kotor, dan Gu Chen sebenarnya di sini untuk harta berharga seperti Phoenix Api. Saya mendengar bahwa itu muncul 4 kali di pelelangan, dan dia mengetahuinya 4 kali. Ada begitu banyak Phoenix Api di dunia. Mereka muncul 4 kali hanya dalam 2 atau 3 tahun. Itu akan membuat banyak orang berpikir bahwa harta karun ini tidaklah langka. Seseorang keluar untuk menjual barang ini setiap 2 tahun. Ternyata sekelompok orang ini akan merebut kembali barang tersebut setelah menjualnya sekali, dan membunuh orang untuk membungkamnya. Akhirnya, setelah menghabiskan hampir semua uangnya di luar, mereka menemukan rumah lelang besar untuk melelang barang tersebut lagi. Kesuksesan demi kesuksesan membuat orang-orang ini berpikir bahwa mereka telah menemukan bak tersebut, sehingga mereka berpikir bahwa selama mereka menjualnya sekali, mereka akan bahagia untuk waktu yang lama. Jika ini terus berlanjut, bukankah hidup ini akan cukup? Mengapa Anda harus pergi ke kuburan untuk melakukan pekerjaan berbahaya seperti itu? Hari ini, unicorn api dijual seharga 5 miliar. Awalnya, mereka diam-diam senang telah bertemu dengan babi gemuk. Ketika saatnya tiba, mereka akan menyingkirkan Gu Chen, menghancurkan mayatnya, dan menjadikannya seperti kecelakaan. Kemudian mereka mengambil barang-barang itu lagi, dan 5 miliar sudah cukup bagi mereka bertiga untuk menghabiskan setidaknya 10 tahun. 10 tahun kemudian, ketika mereka kehabisan uang, mereka bisa menjual barang ini dengan harga yang bagus, yang cukup untuk menunjang masa pensiun. Mereka menganggap Gu Chen sebagai babi gemuk, tetapi mereka tidak menyangka bahwa badut itu pada akhirnya akan menjadi diri mereka sendiri. Nak, bagaimana kalau aku memberimu 2 miliar dan kamu mengembalikan semuanya kepada kami? Dan kamu para saudara berhutang budi padamu. Pria berjubah hitam berkata dengan dingin. Gu Chen tidak bisa menahan senyum menghina ketika dia mendengar ini, saya sudah memberi Anda 5 miliar. Jika Anda hanya memberi saya 2 miliar, Anda ingin mendapatkan barang ini kembali. Setelah bekerja sekian lama, aku lelah, dan pada akhirnya aku harus kehilangan uang 3 miliar. Banyak orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Apakah mereka memperlakukannya sebagai orang bodoh? Kelompok orang ini mengejar Gu Chen dan yang lainnya sejauh ratusan kilometer, tetapi pada akhirnya, orang-orang ini ingin membeli kembali barang itu untuk 2 miliar. Mungkinkah 3 miliar berarti Gu Chen membayar pajak IQ? 3 miliar. Pria berbaju hitam berkata sambil menawar lagi.
Senyuman di wajah Gu Chen juga mengeras sedikit demi sedikit, dan dia menoleh untuk melihat orang-orang ini dengan sangat serius dan mencibir, apakah menurutmu saya menjual sayur di sini? Jika kamu ingin membelinya kembali, 10 miliar. Ini terlalu banyak. Pria berbaju hitam itu bergegas menuju Gu Chen, dengan momentum arogan di sekujur tubuhnya. Ini adalah postur standar mengandalkan gunung besi. Tapi Gu Chen perlahan-lahan menjauhkan tangannya, lalu melambai ringan dengan telapak tangannya. Berjalan keluar. Bang! Pria berjubah hitam itu tidak merasakan sakit apapun saat memukulnya dengan backhand. Mencolok. Pria itu tertawa dengan arogan. Setelah berbicara, dia siap untuk mengambil tindakan, tetapi Gu Chen melihat ke belakang dan mengangkat jarinya, lihat ke belakang. Kakak, kakak, pria parubaya di belakangnya dengan sanggul di kepalanya berteriak dengan suara gemetar. Saat pertama kali melihatnya, dia tercengang. Sebentuk telapak tangan muncul di tengah-tengah pohon besar di belakangnya, dan sebuah lubang langsung dilubangi dari pohon tersebut. Tai Chi, adu ternak melintasi gunung. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara gemetar. Lan Wancheng, yang berada di dalam mobil di sebelahnya, terkejut saat melihat gerakan ini. Bukankah kamu mempelajarinya dari dirimu sendiri? Lan Wancheng mempelajari Tai Chi dari kakeknya. Di satu sisi, teknik ini untuk memperkuat tubuh, tetapi juga mengandung banyak jurus mematikan. Memukul lembu melintasi gunung adalah salah satu jurusnya, Anda menggunakan kekuatan internal untuk mengumpulkan telapak tangan dan menyerang dengan cepat. Kekuatan telapak tangan Anda harus menembus tubuh lawan dan mengenai orang atau benda di belakang Anda latihan. Lan Wancheng dipaksa oleh kakeknya untuk melakukan hal-hal ini, jadi dia tahu cara berburu ternak di pegunungan ketika dia masih remaja. Tapi Gu Chen bukan dari keluarga Lan, bagaimana dia bisa melakukannya? Terlebih lagi, dia lebih ahli dalam menggunakannya daripada dirinya. Kamu berada di wilayahku, merampas barang-barangku, dan sekarang kamu ingin bertarung denganku. Bukankah kamu terlalu banyak menindas orang lain? Gu Chen perlahan menarik tangannya dan mencibir, hal ini, aku tidak mentolerirnya. Tidak mentolerir siapapun. Jika kamu terus main-main dan menamparku lagi, itu tidak akan sesederhana itu. Pria parubaya yang mengenakan jubah hitam masih mengepalkan tinjunya, tetapi setelah beberapa detik, dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Tuan Gu. Itu karena kami tidak memahami aturan dan mengacaukan aturan. Tolong lupakan kesalahan orang lain dan beri kami cara untuk bertahan hidup. Gu Chen berkata sambil tersenyum, kamu harus mencari nafkah sendiri, bukan dengan dipukuli. Aku mengerti. Pria itu menoleh dan menatap temannya di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, bawakan aku rusa rumput. Tak lama kemudian, pria di belakangnya berjalan sambil memegang tanaman hidup rusa yang masih ditanam di pot bunga. Ternyata rumput hidup rusa yang dilelang di panggung sebelumnya juga milikmu. Teman-teman, kamu benar-benar tidak berniat menderita sama sekali. Gu Chen memandang orang-orang ini dan berkata dengan marah. Gu Chen juga menginginkan ramuan rusa hidup di atas panggung sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya, dia hanya menyerah. Silahkan, ucapnya dengan nada tenang. Namun pria berjubah hitam itu berkata dia tidak menginginkan uang. Tidak ada uang, ini permintaan maaf saya kepada Tuan Gu. Gu Chen menyipitkan matanya, seolah dia tidak mempercayainya. Bahkan jika dia memberiku uang, dia masih bisa datang dan merampoknya. Jika dia tidak memberinya uang, entah apa yang akan terjadi. Saya bukan tipe orang yang rakus atau pelit. Nona Sangguan, bisakah Anda meminjamkan saya cek sebesar 100 juta? Kemudian, helikopter itu perlahan-lahan turun dan seseorang menuruni tangga, dan Sangguan Ying turun dari sana. Tentu saja. Dia mengambil cek itu dan menyerahkannya kepada pria itu, uang dan barangnya sudah jelas. Jika kamu main-main lagi, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Ya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Untuk menghadapi orang yang tidak puas dengan Anda harus menaklukkan mereka. Mungkin orang-orang ini mengandalkan keterampilan kungfu dan keterampilan yang baik untuk menipu berulang kali dan merebut kembali barang yang mereka jual. Setelah berurusan dengan sekelompok orang ini, rakyat jelata yang tersisa buru-buru memanfaatkan kekacauan itu dan pergi. Setelah berjuang hampir sepanjang malam, mereka akhirnya kembali ke Jiangsu. Ketika sekelompok orang benar-benar pergi, Gu Chen melihat ke arah Sangguan Ying dan tersenyum pahit, aku tidak memberitahumu untuk datang. Mengapa kamu berlari keluar kota? Ketika ada rumor di kota Jiangsu, bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dari telingaku? Zhang Bao memimpin banyak orang keluar kota, aku tahu sesuatu mungkin akan terjadi padamu. Sangguan Ying tidak bisa menahan senyum. Itu benar. Semua rumor di kota pasti lolos dari pandangan dan telinga 4 keluarga besar di Jiangsu. Mungkin ada orang dalam yang ditanam oleh keluarga Sangguan, keluarga Jiang, dan keluarga Jiang di sekitar Zhang Bao. Setiap kali Zhang Bao melakukan tindakan besar, dia akan segera memberitahu beberapa keluarga besar. Tapi tidak masalah, setidaknya kerjasamanya hari ini sempurna.
Setelah malam yang panjang, semua orang sangat kelelahan. Ran Tongyue mengikuti Sang Guanying dan pergi lebih dulu. Ketika mereka tiba di kota, Jiang Ximing mengantar Gu Chen dan Lan Wancheng kembali. Hari sudah semakin larut, jadi dia langsung meminta Lan Wancheng untuk beristirahat di Villa Yuhuatai. Saudara Chen, ada yang ingin kutanyakan padamu. Lan Wancheng memandangnya dengan curiga dan berkata. Gu Chen berjalan di depannya dan mau tidak mau mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum buruk, kamu ingin bertanya padaku kenapa aku tahu kungfu keluarga Lanmu? Ya, apakah kakekku diam-diam mengajarimu? Dan gerakanmu bahkan lebih terampil dariku. Lan Wancheng juga mengangguk tajam dan berkata. Tapi Gu Chen hanya mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan senyuman buruk, bagaimana mungkin? Ini adalah keahlian keluarga Lanmu, dan apakah kakekmu bersedia mengajari orang luar sepertiku? Aku hanya kebetulan melihat kalian berdua menggunakannya beberapa kali lalu bagaimana gerakanmu sekarang. Bukankah kamu memalukan bagi keluarga Lan? Cek. Hal ini membuat Lan Wancheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata makian, ini tidak baik-baik saja, gerakan standarnya bisa dipalsukan. Jika kakekku melihat ini, dia mungkin akan ternganga. Bakatmu terlalu tinggi. Ini hanya operasi rutin. Gu Chen berkata dengan seringai di wajahnya, mengapa kamu tidak menunjukkan tanganmu di depanku lagi? Aku ingin melihat semua keterampilan keluarga Lanmu. Langkahi dulu mayatku. Dia memutar matanya ke arah Gu Chen dan berkata sambil tersenyum pahit, jika kamu lebih baik dalam kungfu keluarga Lan daripada aku, lalu apa lagi yang bisa aku lakukan? Saya khawatir saya akan diusir. Anda harus membuang barang dan membandingkan orang dengan kematian. Jadi jika Gu Chen sangat mahir dalam teknik keluarga Lan, lalu bagaimana Lan Wancheng bisa menahan malu ketika pulang? Tidak mungkin, siapa yang mengizinkan dia memiliki saudara monster seperti itu? Kembali ke villa, ini adalah pertama kalinya Lan Wancheng menginap di sini sejak dia lama berada di Jiangsu. Segera setelah dia masuk ke villa. Saudara Chen, keluargamu. Ketika Lan Wancheng sedang berbicara, Gu Chen menutup mulutnya, berhenti bicara. Mengikuti tatapannya, Lan Wancheng mengerti, saya melihat tubuh halus tergeletak di meja makan. Ada juga sepiring sayap ayam babak belur di depannya, yang pasti dimasak oleh Ling Meixue di rumah. Meskipun penampilannya tidak terlalu bagus, ini masih pertama kalinya dia memasak, dan yang dia butuhkan adalah dorongan. Saya kira dia menaruhnya di sini hanya untuk menunggu Gu Chen melihatnya dan memujinya ketika dia kembali. Kakak ipar sedang tidur. Lan Wancheng berbisik. Gu Chen menyerahkan semua yang ada di tangannya padanya dan membuat isyarat diam. Lalu dia mengenakan mantelnya di tubuh Ling Meixue dan mengdongnya. Berjalan ke atas seperti seorang putri. Letakkan dia di tempat tidur, Ling Meixue masih dalam keadaan linglung, dia meraih lengan Gu Chen dan menolak membiarkannya pergi. Jangan pergi. Ling Meixue memeluk lengannya erat-erat dan bergumam pelan. Suaranya tidak bisa dimengerti. Saat orang tertidur, berbicara dalam mimpi sebenarnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, ucapan orang menjadi tidak jelas saat sedang tidur. Gu Chen dengan lembut menggaruk ujung hidungnya dengan tangannya, dan mencium keningnya, selamat malam, tidurlah lebih awal. Setelah menutupinya dengan selimut, Gu Chen berjalan keluar pintu. Lan Wancheng juga dengan sadar masuk ke kamar Gu Chen dan membawa semua barang yang dilelang hari ini ke dalam kamar. Semua orang sibuk hampir sepanjang malam-malam ini, dan baru sekarang mereka bisa duduk santai dan beristirahat. Lan Wancheng masih mengobrol dengan Gu Chen, tetapi saat mereka mengobrol, saat dia melepas pakaiannya, dia mendengar dengkuran. Keesokan harinya, dini hari. Saat Gu Chen bangun, Ling Meixue sudah duduk di sofa, minum susu dan makan roti. Sayang, kenapa kamu pagi sekali? Dia mengusap pelipisnya dan menguap, maaf, aku pulang terlambat kemarin dan kamu ketiduran. Apapun yang ingin kamu makan, aku akan membuatkannya untukmu. Makan apapun yang kamu mau. Ling Meixue menunduk dan memakan rotinya. Dia melirik ke arah Gu Chen dan berkata dengan lembut, kamu membawaku kembali ke kamar kemarin. Ya, Gu Chen mengangguk sedikit. Di mana kok chicken wings yang aku buat? Ling Meixue membuat kok chicken wing kuil tadi malam. Awalnya dia ingin menunggu Gu Chen kembali, tapi siapa yang tahu kalau dia tertidur sambil berbaring. Ketika dia bangun pagi ini, dia menemukan piringnya kosong. Aku memakannya. Gu Chen menyeringai dan menyeringai, itu cukup enak. Seperti yang diharapkan, seperti seorang suami, seperti seorang istri, kamu memiliki beberapa bakat. Mendengar apa yang dia katakan, Ling Meixue juga mengerucutkan bibirnya dan tidak bisa menahan tawa, bagus, aku akan memasak lagi untukmu lain kali. Oke, itu yang aku inginkan. Kata Gu Chen sambil tersenyum. Aku berangkat kerja dulu, jangan terlambat. Setelah mengatakan itu, Ling Meixue berjalan keluar pintu dengan tas di tangan. Setelah dia pergi, terdengar suara pompa air dari toilet di sebelahnya.
Kemudian pintu toilet terbuka, dan Lan Wancheng keluar dengan ekspresi lemah di wajahnya. Saudara Chen, saya bangun tadi malam dan makan sayap ayam yang dibuat oleh kakak ipar perempuan saya. Mengapa perut saya merasa sangat tidak enak? Aku menderita diare lebih dari selusin kali. Itu adalah senjata biokimia. Siapa yang menyuruhmu menghabiskan seluruh piring tanpa meninggalkan satu pun untukku? Sungguh suatu pembalasan. Kata Gu Chen sambil tertawa sambil berdiri ke samping. Nyatanya, sepiring sayap ayam itu bukan dimakan oleh Gu Chen, melainkan oleh Lan Wancheng yang bangun tengah malam dan memakannya. Saya bekerja keras hampir sepanjang malam sebelum akhirnya bisa kembali ke Jiangsu. Saat itu sudah lewat jam 3 pagi. Saya mungkin terlalu lapar setelah tidur sebentar, jadi saya bangun untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Saya kebetulan melihat sepiring sayap ayam berwarna gelap di meja makan. Saya mengambilnya dan memakannya tanpa berpikir panjang. Meskipun sepiring sayap ayam kelihatannya tidak enak, Lan Wancheng tetap memakan semuanya. Dia sangat lapar hingga dia tidak tahan lagi. Gu Chen mendengar suara makan di dapur di tengah malam dan mengira itu adalah tikus yang bangun, tapi ternyata itu adalah orang ini. Dia juga takut mengambilnya, jadi dia tidak meninggalkan sayap ayam untuk Gu Chen. Setelah keduanya membuat sarapan di rumah, mereka pun bergegas ke perusahaan dan mulai bersiap untuk bekerja. Meskipun pekerjaan satpam tidak terlalu mewah, namun tetap menyenangkan dan santai. Beberapa hari terakhir ini relatif damai, tidak ada kejadian besar. Bisnis obat-obatan keluarga Ye juga berjalan dengan tertib. Gu Chen telah berjanji kepada Ye Dongqing sebelumnya bahwa dia akan menjual setidaknya 50 miliar sebulan. Seminggu telah berlalu sejauh ini, dan Gu Chen serta beberapa keluarga besar di Jiangsu baru saja menyiapkan modelnya. Seperti kata pepatah, Anda harus mengasah pedang sebelum memotong kayu bakar. Anda harus membuat modelnya terlebih dahulu, lalu mulai menghasilkan uang. Bahan obat biasa dapat dijual di daerah perkotaan Jiangsu, namun bagaimana mengembangkan bisnis di luar ibu kota provinsi menjadi teka-teki bagi beberapa keluarga besar di Jiangsu. Bisnis ini sangat menguntungkan, tetapi masalahnya adalah pengaruhnya tidak melampaui Jiangsu. Ada 7 provinsi di selatan, dan terdapat lebih dari 300 wilayah perkotaan besar dan kecil di dalamnya. Ada banyak kabupaten, kota kecil, dan kota kecil di wilayah perkotaan. Jika Anda memanfaatkan ke-7 provinsi ini, 50 miliar sebulan sebenarnya tidak menjadi masalah. Namun kesulitan terbesar mereka saat ini adalah beberapa keluarga besar di Jiangsu harus berinisiatif mencari pelanggan, alih-alih membiarkan pelanggan berinisiatif mencari mereka. Setiap bisnis yang aktif pada dasarnya mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Alasan mengapa keluarga Ye memiliki laba yang besar adalah karena memiliki reputasi yang baik. Banyak pelanggan datang mengunjungi mereka setiap hari. Beberapa keluarga besar di Jiangsu sangat cemas, tetapi Gu Chen tidak cemas sama sekali. Akhir pekan. Hari ini juga merupakan hari istirahat yang jarang. Ling Meixue mendaftar ke gym dan mengikuti kelas yoga. Dulu, dengan adanya dia, mereka bisa bertengkar saat memasak, tapi sekarang rumah tampak agak sepi. Setelah Ling Meixue pergi, hanya Gu Chen yang tersisa di rumah. Awalnya, Lan Wancheng mengundangnya bermain tenis meja, tetapi Gu Chen menolaknya. Prioritas utamanya sekarang adalah menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi. Hanya mengandalkan pesanan keluarga biasa, kalau sebulan bisa mengumpulkan 10 miliar, alhamdulillah. Selain itu, banyak keluarga juga meragukan kekuatan Gu Chen dan keluarga besar lainnya di Jiangsu. Mereka tidak memiliki keraguan tentang bahan obat. Hampir tidak mungkin bagi dunia untuk mengejar ketertinggalan dari keluarga Ye dalam hal kualitas bahan obat, setidaknya belum. Keluarga Ye memiliki metode unik dalam mengelola bahan obat. Mereka memiliki ribuan orang yang tinggal di basis bahan obat setiap hari, dan ada puluhan ribu orang yang serius menjual bahan obat setiap hari. Selain itu, orang-orang ini telah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Bagaimanapun juga, mereka tidak dapat mengungkapkan rahasia dan proses penanganan bahan obat kepada siapapun. Dan Anda menandatangani kontrak seumur hidup, dan Anda akan menerima pensiun bulanan ketika Anda pensiun pada usia 60. Dalam waktu 30 tahun, Anda tidak dapat berganti pekerjaan kecuali keluarga Ye memecat Anda. Ini semacam rasa aman bagi keluarga Ye, dan juga semacam rasa aman bagi banyak karyawan. Pekerjaan dan gajinya stabil. Siapa yang ingin hidup mengembara dan tidak makan sama sekali? Oleh karena itu, dari segi kualitas bahan obat, sekilas orang dapat mengenali apakah ini bahan obat keluarga Ye. Keluarga-keluarga itu tidak mempercayai kekuatan keluarga Jiangsu. Beberapa keluarga kelas 5 sebenarnya bisa mendapatkan agen kelas 1. Banyak keluarga yang masih menunggu dan mengawasi. Jika beberapa keluarga besar di Jiangsu masih menjadi agen tingkat pertama dalam 3 hingga 5 bulan, itu berarti kemampuan bisnis mereka telah diakui oleh keluarga Ye. Belum terlambat untuk bangkit dan memperjuangkan hak agensi. Tapi Gu Chen tidak akan memberi orang-orang itu kesempatan, naik perahu sekarang atau jangan pernah naik perahu lagi.
Bagaimana cara menarik perhatian keluarga besar dalam waktu singkat? Itu semua tergantung pada Gu Chen. Dia bukan hanya seorang bos. Selama dia bisa memurnikan sejumlah ramuan berkualitas tinggi, dia tidak akan takut keluarga-keluarga ini tidak akan mendatanginya. Saat ini, di grup Y yang berada jauh di kota Chang'an. Dia berdiri di dekat jendela memandangi pemandangan kota Chang'an, dengan banyak pemikiran. Hasilkan 50 miliar sebulan. Hahaha. Ye Dongqing menyesap kopi di cangkir dan terkekeh, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melakukan ini. Ada ketukan di pintu. Masuk. Pintu terbuka, seorang pria muda berjas dan sepatu kulit dengan cepat masuk dari luar. Presiden, ini formulir aplikasi agensi dari Barat. Pemuda itu meletakkan folder itu di atas meja dan berkata dengan lembut, Anda harus menandatanganinya. Kami telah memverifikasi asetnya. Tidak ada masalah. Belum lagi di atas, sisi barat relatif terpencil, dan tidak banyak keluarga besar yang umumnya berada di dataran tinggi, namun tampaknya puluhan ton bahan obat dijual di sana setiap tahun. Di daerah dataran tinggi, persediaan langka dan rumah sakit tidak begitu populer, sehingga bahan obat Tiongkok ini menjadi pengobatan sehari-hari mereka. Pengobatan tradisional Tiongkok masih sangat populer di beberapa negara terbelakang, dan semua orang tahu bahwa efek samping pengobatan tradisional Tiongkok jauh lebih kecil dibandingkan pengobatan Barat, selain sulitnya memasukkannya ke tenggorokan, tidak ada salahnya. Aku tahu. Dia berbalik dan menandatangani kontrak bahkan tanpa melihatnya. Ngomong-ngomong, apakah ada kemajuan dengan agen di selatan? Ye Dongqing mengangkat kepalanya dan menatap pemuda itu dan bertanya setelah menandatangani. Dia sangat ingin mengetahui situasi di Jiangsu, tetapi dia terlalu malu untuk bertanya secara langsung, jadi dia hanya bisa mengandalkan sindiran. Sisi selatan. Pemuda berjas itu ragu-ragu, sepertinya tidak banyak kemajuan. Sejauh ini, omsetnya sepertinya hanya 600 ribu. Ya, dan tidak menutup kemungkinan mereka membeli sendiri 600 ribu untuk bahan obat. Mungkin tidak ada yang akan mengerti mengapa Ye Dongqing memberikan sebagian besar hak agensi selatan kepada keluarga kecil di Jiangsu. Sudah 10 hari sejak kontrak ditandatangani, tapi hanya beberapa lusin hingga 1 juta bahan obat yang terjual. Menjual dengan mata tertutup lebih baik dari ini, kan? Bahkan seseorang yang belum pernah berbisnis dapat menjual 10 juta yuan dalam 10 hari selama dia memasang tanda yang mengiklankan bahan obat Ye. Jika Anda tidak menemui mereka, mereka akan mendatangi Anda. Ye Dongqing tidak marah ketika mendengar bahwa agen selatan hanya menjual lebih dari 600 ribu yuan dalam 10 hari. Presiden, ada sesuatu yang tidak jelas. Pemuda berjas itu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, Ye Dongqing tahu apa yang ingin ditanyakan orang ini, dan dia hanya ingin bertanya mengapa dia memberikan kekuatan agensi sebesar itu kepada Jiangsu. Di masa lalu, beberapa keluarga bangsawan dan kaya ingin mendapatkan hak agensi selatan dari Ye Dongqing, tetapi dia tidak memberikannya kepada mereka, tetapi memberikan sejumlah besar lemak kepada keluarga-keluarga kecil di Jiangsu. Saya tidak dapat memahaminya. Banyak orang telah mencoba yang terbaik dan masih belum dapat menemukannya. Saya tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Ye Dongqing memegang tangannya dan tersenyum, apakah menurut Anda saya tidak punya rencana sendiri? Karena Presiden punya rencananya sendiri, maka saya tidak akan bertanya lagi. Bahkan 1 juta bahan obat tidak terjual dalam 10 hari. Selama penundaan, keluarga Ye kita akan mendapat penghasilan setidaknya 1 hingga 2 miliar lebih sedikit. Mana yang lebih penting? Biarkan CEO mengambil keputusannya sendiri. Pemuda berjas dan berdasi berkata sambil menghela nafas. Jika agen selatan digantikan oleh keluarga lain, pesanannya mungkin sudah mencapai miliaran sekarang, dan keluarga Ye sudah menghasilkan 1 hingga 2 miliar. Tapi sekarang, apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Ye Dongqing berkata dengan sedikit tidak senang, apakah penting bagi keluarga Ye saya untuk memiliki lebih dari 1 miliar yuan? Tapi performa mereka terlalu buruk, kan? Itu hanya terjual kurang dari 1 juta. Pemuda itu juga berkata sedikit tidak yakin. Tidakkah kamu merasa ada yang tidak beres? Hah. Awalnya, pemuda itu sedikit tidak yakin, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ye Dongqing, ekspresinya sedikit berubah, dan dia memikirkan apa yang dia maksud. Saya masih tidak begitu mengerti maksud Anda, CEO. Pemuda berjas itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Tapi nadanya lebih hormat. Ye Dongqing masih memiliki prestise yang sangat tinggi di perusahaan. Dia naik dari seorang karyawan kecil ke posisi presiden tanpa bergantung pada bantuan keluarga, dia naik selangkah demi selangkah. Jadi setiap kali Ye Dongqing mengatakan ini, pada dasarnya ada perubahan di dalamnya. Kamu juga tahu bahwa siapapun yang mendapat bantuan dari keluarga Ye saya. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, seseorang akan datang kepadanya untuk berbisnis. Saya secara acak menugaskan beberapa agen untuk keluar. Selama 10 hari itu, lebih dari sekedar volume penjualan 600 ribu yuan. Ye Dongqing memegang tangannya dan tersenyum jahat.
Pemuda itu mengangguk sedikit, itu benar. Biarpun pihak lain bodoh, dia akan menjualnya dengan harga lebih dari jumlah uang ini. Jadi, apakah menurutmu aku akan menyerahkan agen umum selatan kepada orang bodoh? Ini, benar. Ini benar-benar membangunkan si pemimpi. Agen umum selatan memiliki begitu banyak kekuatan. Selama dia dengan santai mengembangkan dua agen offline, penjualannya akan lebih dari jumlah ini. Gu Chen dapat memberi Jiangzu sejumlah besar uang dengan santai. Agen tingkat pertama dalam keluarga hanya bisa mendapatkan lebih dari jumlah bahan obat ini. Selain itu, orang yang bisa membuat Ye Dongqing menyerahkan posisi agen umum di selatan kepadanya. Jika kamu bisa mendapat poin 0 untuk 100 soal pilihan ganda, itu keahlianmu, kan? Ye Dongqing berkata sambil tersenyum. Jika semuanya adalah pertanyaan pilihan ganda dan Anda bisa mendapatkan poin 0 jika melakukannya secara acak, itu juga merupakan hal yang sangat sulit. Sama seperti ini, Gu Chen berhak menjadi agen umum di selatan. Sangat sulit untuk menjual 600.000 bahan obat. Dia benar-benar tidak tahu cara lain untuk melakukan satu hal dengan sangat buruk selain melakukannya dengan sengaja. Jika Anda ingin mencapai skor 0 total, kecuali Anda dapat mencapai skor 100%, artinya Anda mengetahui pilihan yang benar hanya dengan melihat pertanyaannya, maka tipe orang seperti ini juga memiliki IQ yang sangat tinggi. Apakah ini tipuan besar? Dia sangat penasaran, tidak hanya tentang dia, tapi juga tentang apa yang dia lakukan, itu semua tidak bisa ditebak. Apakah menurut Anda? Dia hanya sengaja menjualnya seharga uang sebanyak ini. Pemuda berjas dan sepatu kulit bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ye Dongqing sedikit tersenyum, ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Kembali saja bekerja. Baik. Setelah pemuda itu pergi, Ye Dongqing duduk di kursi dan dengan lembut mengetuk meja dengan jarinya dan berkata sambil terkekeh, ini menarik. Apakah ini berarti kamu akan menjadi blockbuster tanpa membuat keributan? Oke, kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Saat ini, di Villa Yuhuatai di Jiangsu. Gu Chen mengambil beberapa bahan obat dan tungku alkimia Jinling heksagonal dan naik ke lantai atas. Di lantai atas ada platform dengan kolam renang, tapi saat itu musim gugur dan sekarang musim dingin, dan di dalam kolam tidak ada air. Jadi dia berjalan langsung ke kolam renang dengan bahan obat dan tungku alkimia. Pesanan 600.000 yuan sebenarnya diberikan oleh Gu Chen sendiri. Dengan mengizinkan 4 keluarga besar di Jiangsu untuk secara resmi memulai bisnis. Mereka dapat merekrut agen mereka sendiri secara offline, dan kemudian mulai membeli bahan obat ketika bisnis tersebut resmi dibuka. Dia bahkan belum menghasilkan 1 sen pun, tetapi reputasi mereka telah hilang. Setelah keluar, keluarga Jiang, dan keluarga Sangguan menelepon setiap hari untuk menanyakan apa rencana Gu Chen. Mungkinkah dia berencana menghabiskan waktu seperti ini dan membuat orang tertawa setelah sebulan? Dia bukanlah orang yang mudah menyerah, tapi mengapa tidak ada gerakan darinya sekarang? Tentu saja, Gu Chen tidak memberitahu mereka rencananya, dia hanya memberitahu beberapa orang bahwa dia akan melakukannya secara resmi. Ketila dibuka untuk bisnis dalam beberapa hari, dan yang pasti omsetnya bisa mencapai 50 miliar. Terlepas dari percaya atau tidak, mereka hanya bisa mendengarkan instruksi Gu Chen dan membiarkan mereka menunggu, jadi mereka hanya bisa menunggu. Ketika semuanya sudah siap, Gu Chen juga meletakkan kompor di atas lantai dan memasukkan bahan obat ke dalamnya. Dia telah mempelajari keterampilan alkimia dari nenek Hua sejak dia masih kecil. Apa yang disebut ramuan kelas 1 dari keluarga Ye sebenarnya tidak dianggap ramuan berharga sama sekali di depan seorang alkemis sejati. Sekarang Gu Chen ingin menyempurnakan ramuan khusus, pil kondensasi Qi. Hanya dengan memproduksi ramuan tingkat ini dia dapat menarik sekte tersembunyi yang menunggu datang untuk menandatangani kontrak. Menurut proporsi tertentu, dia memasukkan barang-barang itu dan mengeluarkan selembar kertas jimat dari sakunya. Kertas jimat ini diperoleh dari Lan Wancheng. Setelah berjuang lebih dari 1 jam, akhirnya terdengar suara ledakan. Bang! Tungkunya terjatuh ke lantai, dan keluarlah asap hitam dari dalamnya. Dari titik ini saja, Gu Chen mengerti bahwa dia telah gagal dalam pemurnian. Aneh. Dengan komposisi yang sama, aku bisa sukses dengan tungku nenek Hua, tapi kenapa aku gagal dengan tungku ini? Gu Chen juga duduk bersila di lantai dan menggaruk kepalanya, tampak bingung. Ini bukan pertama kalinya Gu Chen membuat alkimia. Saat dia berada di Pulau Alcatraz sering membuat alkimia. Dia mengikuti langkah nenek Hua, dia pada dasarnya bisa menyempurnakan kualitas terbaik setiap saat, tapi itu jelas tidak cukup menurut standar nenek Hua. Tapi menurut standar keluarga Ye, itu pasti bisa disebut ramuan kelas atas. Ia menuangkan seluruh isi tungku, dan benar saja, semua bahan penting di dalamnya berubah menjadi arang bahkan menjadi bubuk. Hayah, kegagalan ini menghabiskan ratusan ribu bahan obat. Saya merasa sangat sedih. Gu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, bukan tidak masuk akal jika ramuan berharga itu masing-masing bernilai jutaan atau puluhan juta. Pertama-tama,
Mereka yang bisa membuat ramuan itu memiliki sertifikat. Mereka yang bisa membuat alkimia harus memiliki setidaknya sertifikat alkemis tingkat ketiga dan dapat menghubungkan pil tingkat khusus. Mereka yang menginginkan obat setidaknya harus memiliki sertifikat alkemis tingkat 8. Level ke-10 dibatasi, tidak peduli seberapa tinggi levelnya, tidak ada yang bisa mencapainya. Menurut pengetahuan Gu Chen, level nenek huanya setidaknya bisa disebut level khusus, dan tidak peduli seberapa buruknya dia harusnya berada di level ke-10. Dia telah belajar sejak dia masih kecil. Level 10 sedikit sulit, tapi level 8 seharusnya tidak menjadi masalah. Biasanya, mereka yang mencapai level alkemis tingkat 8 harus berusia 50 atau 60 tahun, dan mereka harus berusia 1 dari sejuta. Selain itu, tidak mudah untuk berhasil memurnikannya sekalipun. Jika tidak hati-hati, seperti halnya Gu Chen, akan langsung hancur menjadi bubuk dan ratusan ribu bahkan jutaan bahan obat akan hilang. Tidak, tidak. Pasti ada yang salah. Coba lagi. Gu Chen juga menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam, langsung memasukkan bahan obat lagi, lalu memasang jimat. Hasilnya masih sama. Entah itu terbakar menjadi arang, atau berubah menjadi bubuk. Satu-satunya saat efeknya lebih baik adalah ketika beberapa partikel arang bulat muncul, seolah-olah ramuan itu dibakar. Dia menghabiskan ratusan ribu bahan obat dengan susah payah begitu lama, tetapi dia tidak melihat hasil apapun. Sekarang dia akhirnya tahu bahwa membuat alkimia bukanlah perkara sederhana. Dia membawa tungku ke bawah dan menemukan bahwa bagian dalam tungku sudah sangat gelap. Dia harus membersihkannya terlebih dahulu dan kemudian mencari tahu penyebabnya. Jika tidak berhasil, dia hanya dapat menelepon dan bertanya kepada Nenek Hua, dan Anda selalu dapat menemukan jalannya. Setelah mendinginkannya di dalam air, Gu Chen meraih dan mencucinya. Tapi saat dia memasukkan tangannya, matanya tiba-tiba melebar. Apa yang ada di dalamnya adalah... Awalnya, Gu Chen mengira dia salah menyentuhnya, jadi dia segera membaca. Abu hitam diseka dari dalam, kemudian digunakan senter untuk menyinari bagian dalam. Ada garis. Dia hanya bisa melihat dengan jelas bahwa ada berbagai garis di tungku alkimia, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang diwakili oleh garis-garis itu. Ini seharusnya diukir ketika harta karun ini dipalsukan. Setelah dibersihkan, ia langsung mencari sebotol tinta, memotong kertas putih berukuran besar dan kecil, menunggu hingga tintanya sedikit mengering, lalu menekan strip tersebut, lalu mencetak pola di dalamnya. Ada 8 pola berbeda, dan Gu Chen meletakkannya di atas meja. Ini adalah jimat alkimia 8 ekstrim. Gu Chen berkata dengan kaget sambil melihat ke 8 jenis jimat. Yang disebut jimat alkimia 8 ekstrim adalah jimat yang membantu memurnikan 8 jenis ramuan. Dalam tungku alkimia biasa, Anda dapat melihat hasilnya dalam waktu singkat setelah memasukkan bahan dan menempelkan kertas jimat di atasnya, tetapi Gu Chen juga baru saja mencobanya. Yang keluar hanyalah arang, jelas caranya salah. Ada 8 jenis jimat yang terukir di dalam tungku alkimia ini, yang pasti menjadi kuncinya. Gu Chen berjalan ke kamar tidur dan mengobrak-abrik lemari untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan sebuah buku kuno yang sudah menguning, yang diberikan Nenek Hua kepadanya saat itu. Buku itu berisi pengenalan, bahan, dan metode pemurnian berbagai ramuan. Yang terpenting jimat alkimia ini juga diperkenalkan. Gu Chen membandingkan pola di kertas dengan yang ada di buku, dan benar saja, dia menemukan beberapa jenis di atasnya. Pil King Feng. Pil pengembalian hebat. Pil Ningzhen. Dia menemukan pengenalan yang sesuai untuk 7 jenis jimat, tetapi hanya ada 1 jenis yang tidak diperkenalkan dalam buku. Setelah mengetahui sebab dan akibat, Gu Chen tidak terburu-buru untuk segera mencoba lagi. Alasan utamanya adalah bahan-bahannya hampir habis terbuang hari ini, dan dia khawatir tidak ada yang bisa disempurnakan lagi. Jadi dia hanya bisa menunggu sampai besok untuk membeli beberapa bahan mentah dan kembali untuk mencobanya. Dia harus memasukkan bahan untuk memurnikan ramuan, lalu menempelkan jimat yang sesuai. Selama dia memahami hal ini, dan karena Gu Chen telah belajar dengan Nenek Hua begitu lama, seharusnya tidak sulit untuk menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi dari keluarga Ye. Malam hari, Ling Meixue kembali dari luar membawa tasnya dan juga mengemas beberapa makanan ringan. Saat makan, dia terkadang menghela nafas tanpa alasan. Istriku, ada apa denganmu? Ketika Gu Chen mendengar suara ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya, apakah makanannya tidak enak. Dia melihat makanan di piring, dia menggelengkan kepalanya sedikit, aku hanya merasa tidak nafsu makan. Kamu tahu, Siyu telah pergi selama 10 hari, tapi aku bahkan tidak bisa meneleponnya. Aku pernah terhubung sekali, tapi di sana bukan Siyu sama sekali, melainkan wanita lain yang menjawab dengan nada yang sangat galak. Apa menurutmu sesuatu akan terjadi pada Siyu? Dia sudah pulang. Hal buruk apa yang mungkin terjadi? Kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Meski begitu, Ling Meixue masih sedikit khawatir.
Dia telah tinggal bersama Lin Xiu selama beberapa bulan dan sudah terbiasa dengan kegilaannya. Tiba-tiba ada satu orang yang berkurang di keluarga ini. Ini benar-benar bukan sesuatu yang biasa saya lakukan. Tapi kenapa dia tidak bisa ditelepon? Ling Meixue bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saat dia pulang, dia bahkan tidak punya waktu untuk bermain dengan ponselnya. Nomor teleponku, WeChat, dan semua cara untuk menghubunginya, sudah kucoba, tapi semua tidak mendapat tanggapan. Bersambung.